Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidul Kaunaini wal Thaqalain, Habibu Rabbil Alamin, Syafi'ul Mudhnibin, wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, wa ala ashabihi al-ghurrul mayamin, wat-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiyul akram war rasulul a'zam Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktharuhum alayya salatan. Al-hadith atau kama qala, amma ba'du, ashabul kurama wal fudala, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para asatid, para sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang semuanya sangat saya hormati dan sangat saya ta'zimi. Wabil khusus kepada al-mukarram wal muhtaram Fadilat Syekh Kiai Haji Ahmad Muhsin Alwi, yang sangat saya hormati serta sangat saya ta'zimi. Mudah-mudahan beliau insyaallah diberikan kesehatan, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa dan dapat berkumpul bersama-sama di tengah-tengah kita kembali dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin Allahumma. Mari kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wa barakallahu fikum jami'an. Wa qabbalallahu minna wa minkum. Kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Karim Ibnul Karim, akhina fillah, Kiai Ahmad Zaini, Muhammad Sam'un, yang mana beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Syekhona Khalil II, Kampung Taib, Kelurahan Dul, yang sangat saya hormati dan sangat saya ta'zimi. Tidak ketinggalan juga kepada akhina fillah Al-Mutawadhi Al-Ustadz Muhammad Sirajuddin, yang mana beliau salah satu majelis keluarga di Pondok Pesantren Syekhona Khalil II ini yang sangat saya hormati dan sangat saya ta'zimi. Majelis keluarga Pondok Pesantren Syekhona Khalil II tanpa terkecuali para asatidnya dan para alumninya, santriwan-santriwatinya, yang semua yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkenan hadir pada malam hari ini di halaman Masjid Miftahul Huda atau di halaman Pondok Pesantren Syekhona Khalil II atau di halaman Madrasah Al-Arafah, khususnya orang tua kita Abah Haji Muhammad Soimin, dan juga Al-Ustadz Munir, dan juga para asatidz yang lain, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Ada juga di sini saudara kita Al-Ustadz Mukri dan yang lain juga yang saya hormati dan saya ta'zimi. Aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, khususnya Bapak Kepala Desa setempat, Bapak RW RT setempat, khususnya Asisten 1 Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Camat Pangkalan Baru, Lurah Kelurahan Dul, Kapolsek Pangkalan Baru, para masyayikh dan para asatidz yang lain, di antaranya Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Somad, yang semuanya sangat saya hormati dan saya muliakan. Di sini sebelah saya ada Bapak Ahmad Subaikti, Masya Allah, Alhamdulillah, dan juga ada Bapak Muhammad Reza, yang semuanya sangat saya hormati dan saya muliakan. Mudah-mudahan semuanya insya Allah yang hadir pada malam hari ini Allah Ta'ala berikan kesehatan, panjang umur dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat masjid yang mulia ini, amin Allahumma. Mudah-mudahan hidayah menyertai kepada kita sesuai dengan namanya masjid ini, Miftahul Huda, kunci beberapa hidayah. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya mendapatkan hidayah yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin Allahumma. Panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan di halaman Masjid Miftahul Huda atau di halaman Pondok Pesantren Syekhona Khalil II atau di halaman Madrasah Al-Arafah, Masya Allah, tanpa terkecuali ini semuanya kalau tidak ada kekompakan, saling mendukung satu sama yang lain,
maka tidak akan terlaksana seperti halnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan termasuk dan tergolong dengan golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bergotong royong, saling membantu satu sama yang lain dengan kebaikan dan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, ma'asyarul ahibba wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam hanya kami haturkan kepada junjungan Nabi besar agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Para hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua, khususnya saya al-faqir ila 'afwi rabbihil ghani, Abdul Aziz bin Ahmad Sahli. Tadi saya dengar dari sahibul hajah atau atas nama panitia bahwasanya ini peringatan Maulid Nabi yang pertama atau yang perdana. Sebenarnya bagi saya, kalau sebelumnya dulu katanya ada, waktu almarhum abah saya ada, tapi setelah almarhum tidak ada atau menjelang almarhum wafat, itu tidak dilaksanakan atau tidak terlaksana, vakum. Atau dulu tidak sebesar ini, tidak semegah seperti halnya malam hari ini. Maka ini adalah perdana yang seperti ini, insya Allah. Dan insya Allah kedepannya terus semakin membaik dan semakin lancar, semakin barokah, barokah majelis keluarga Pondok Pesantren Syekhana Khalil II, dan barokah kepada lembaganya, dan barokah kepada santriwan-santriwatinya, dan juga barokah kepada simpatisannya dan semua tetangga-tetangganya yang juga yang hadir. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan bi barakati majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma. Para bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ini semuanya sudah jelas. Saya yakin, hakul yakin, sedalam-dalamnya saya yakin bahwasanya yang hadir ini sudah dipastikan dan positif semuanya. Ya, kita sama fahaman kita, ajaran kita, akidah kita, tujuan kita, kita sama semuanya. Betul? Tetapi para hadirin, hadirat, ya tidak bisa juga ditinggalkan total, tidak mengutip atau menyebut atau menjelaskan tentang pelaksanaan peringatan Maulid Nabi ini. Jadi istilahnya setidak-tidaknya tetap ada penjelasan tentang peringatan Maulid Nabi. Walaupun yang hadir ini sudah semuanya positif lah, orang-orang yang senantiasa setiap bulan Rabiul Awal, bahkan tidak mengenal bulan, kapan ada kesempatan kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Karena sebenarnya Maulid Nabi itu bukan hanya tanggal 12. Peringatan Maulid Nabi itu bukan hanya di bulan Rabiul Awal atau di bulan Maulud atau Maulid. Dan barang siapa yang mempunyai keyakinan bahwasanya pelaksanaan Maulid Nabi itu tidak boleh dilaksanakan di luar bulan Maulid, maka itu yang tidak benar. Itu salah. Peringatan Maulid Nabi itu kapan saja, tidak mengenal bulan, tahun, jam, waktu, tempat, asal tempat yang terhormat. Tidak mungkinlah kita memperingati Maulid Nabi, na'udzubillah min dzalik, di tempat yang hina,
contoh di kamar mandi, naudzubil, atau tempat kotor di kandang, nggak mungkin, naudzubil. Tidak mengenal tempat. Di sini Imam As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala berkata, ma min baitin aw masjidin aw mahallin uri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu ahlu dhalikal makan wa ammahumullahu ta'ala birrahmati warridwan. Apa yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti, hadirin hadirat? Imam As-Suyuti mengatakan, ma min baitin, tidak ada di salah satu rumah, atau tidak ada di rumah atau salah satu rumah, ma min baitin au masjidin, atau di salah satu masjid, au mahallin, atau di salah satu tempat halaman, lapangan sepak bola atau lapangan, pokoknya lapangan lah, di mana di tempat itu tersebut, baik di rumah atau di masjid atau di lapangan tersebut, quri'a fihi maulidun nabi, yang dibacakan maulid nabi, illa haffatil malaika, kecuali malaikat semuanya menutupi tempat tersebut atau majlis tersebut, ahlu dzalikal makan, kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekarang kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, disaksikan oleh para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala, guna untuk melapor kepada Allah bahwasanya di halaman Masjid Miftahul Huda, Kampung Taib, Kelurahan Dul, di sana ada majlis Maulidur Rasul, membaca salawat, membaca Al-Quran, memulai dengan ucapan salam, dan juga ada it'amut ta'am, memberi hidangan, dan juga silaturrahim, dan ada muslimat juga muslimin, antara muslimin dan muslimat beda tempatnya, ada satir batas, tidak ada campur baur. Maka ini majlis yang insya Allah yang dipuja-puji oleh para malaikat, dan nama-nama orang-orang yang hadir akan dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nama-nama kita disebut di atas langit, kemudian nama-nama kita diajukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ini adanya Allah ta'ala menurunkan rahmat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Amin Allahumma amin Allahumma. Bukan hanya itu saja, melainkan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat bala yang mestinya turun di kampung tersebut, di desa tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat, mengangkat bala. Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan iman kepada hamba-hambanya yang hadir. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat orang yang hadir di majlis tersebut. Amin Allahumma amin Allahumma. Saya yakin sedalam-dalamnya insya Allah di mana tempat-tempat yang dibacakan maulid akan semakin bertambah berkahnya. Dan saya perhatikan itu sudah nampak semuanya itu. Di kampung saya dulu langgarnya atau musolanya itu dari kayu, dari kayu yang sudah rapuh, sudah tua. Subhanallah, setiap tahun mengundang maulid. Sekarang sudah bangunannya masya Allah, cor, bata, keramik. Dulu rumahnya kecil, pendek, dari bambu, dari kayu, sederhana, gentengnya udah rapuh, udah tua, udah pecah semua. Baca maulid. Akhirnya dengan izin Allah, dengan berkah baca maulid Nabi, rumahnya sekarang bangunan cor semuanya, masya Allah. Apalagi ma'ahid, pondok-pondok pesantren para ulama, para kiai, para habaib, masya Allah.
Semakin melaksanakan peringatan Maulid, semakin ditambah berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin subhanallah. Dan saya yakin insyaallah pondok pesantren Syekhona Khalil II ini, masjidnya, madrasahnya, pondoknya, majelis keluarganya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah ketentraman, kerukunan, sakinah, mawaddah, warahmah, jauh dari bala, jauh dari permusuhan, pertengkaran, perceraian, fitnah dan lain sebagainya. Amin Allahumma. Dan yang hadir juga mudah-mudahan insya Allah demikian juga mendapatkan seperti halnya. Amin Allahumma. Untung apa rugi yang datang? Rugi apa untung yang datang? Untung. Tidak ada rugi. Kita datang ke majelis seperti halnya malam hari ini tidak bakal lapar. Ini didikannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjamin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat di sana masih banyak tuh box atau foam yang putih itu, menyediakan siapa yang datang atau siapa yang baru datang akan dikasih foam yang putih itu. Masya Allah. Kalau di sini sudah amblas semua nih. Ini yang sudah ngambil, sudah kosong semua, jangan dikasih lagi. Ini kalau dikasih lagi nanti malah tambah ngantuk nanti. Masya Allah. Sudah ludes semua, betul? Mau lagi apa cukup? Mau apa cukup? Mau lagi pula. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, sangat beruntung yang hadir, yang Allah Ta'ala takdirkan pada malam hari ini berkumpul di majelis yang mubarak ini. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan insya Allah yang berkumpul di tempat yang mulia ini kelak dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan leluhur kita, orang tua kita, kakek kita, nenek kita, guru-guru kita, bisyafaati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat, ma'asyar ahibba minal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini masjid awalnya musalla yang didirikan oleh ayahnya guru kita Kiai Ahmad Zaini, yaitu almarhum Kiai Muhammad Samun, atas arahan dari Kiai Khalil AG. Kiai Muhammad Samun itu ada teman akrabnya di sini, Abah Haji Soimin, Muhammad Soimin ini. Nah ini sebelah merah nih. Jadi ini termasuk muasisnya juga ini dulu. Ini pendiri juga ini. Ya. Jadi kalau pendiri dulu tuh dapat pahala, beliau ini harus dapat juga mesti. Amin Allahumma. Amin. Nah, masjid dulu musalla, semakin berkembang, banyak masyarakat, akhirnya jadikan masjid. Amin Allahumma. Amin. Kemudian bertambah lagi nikmat. Setelah adanya masjid, ada madrasah. Namanya Madrasah Al-Arafah. Ini yang mengarahkan masjid ini Kiai Haji Khalil AG, masih famili saya, masih famili almarhum abah saya. Dan Kiai Haji Khalil AG itu katanya yang ke Tanjung Pandan Belitung adalah kiai pertama yang berdakwah di Tanjung Pandan Belitung. Setelah Kiai Haji Khalil AG tidak ke Belitung, itu vakum 2 tahun, tidak ada kiai satupun, apalagi habaib, tidak ada kiai yang ke Tanjung Pandan Belitung berdakwah, tidak ada. 2 tahun vakum, beku. Baru almarhum al-maghfurullah Sayyidil Walid Kiai Haji Ahmad Sahli itu baru masuk ke Tanjung Pandan Belitung. Berarti di Tanjung Pandan Belitung itu kiai kedua yang masuk ke Tanjung Pandan Belitung berdakwah adalah ayah saya. Amin Allahumma. Antara almarhum Kiai Haji Ahmad Sahli dan Kiai Haji Khalil AG itu kerabatnya 3 pupu. Tolong opo. Kiai Haji Ahmad Sahli sama Kiai Haji Abdullah Sakhol Bangkalan itu 3 pupu. Kiai Haji Ahmad Sahli sama almarhum
Kiai Haji Fuad, Bupati Tiga Pupu. Almarhum Abah Kiai Haji Mas Sahli itu biasa manggil kakak, Kak Dula, Kak Fuad. Tapi mereka almarhum Kiai Sahli menyebut Kiai, tapi tidak pakai bahasa halus. Iya Kiai, iya Kiai, Mayu, Kiga, Orega. Jadi ini manggil kakak tapi bahasa halus. Yang ini tidak manggil namanya, manggil Kiai tapi tidak berbahasa halus. Bagi masih ada ini. Nggak pada bener kapi nih. Ada sekeleru. Tiga Pupu, Kiai Haji Ahmad Sahli. Biar yang tidak tahu biar tahu. Ini bukan ngaku-ngaku, ini ada silsilahnya. Ada apa namanya, buku nasabnya ada itu. Kalau tarik ke atas, panjang ceritanya nggak selesai nanti jam 2. Jadi kalau mau tahu, undang lagi tahun depan. Kalau mau sambung. Amin Allahumma. Amin. Baik. Almarhum Kiai Haji Ahmad Sahli, abah saya ini dengan Kiai Haji Khalil Agi Tiga Pupu. Berarti putranya Kiai Haji Khalil Agi dengan saya Al-Fakir 4 pupu. Alhamdulillah masih ada silaturahim, berjalin dengan baik dan saling mengenal satu sama yang lain. Karena mbak saya itu satu pondok dengan putrinya dan keluarga Kiai Haji Khalil Agi di pondok sana. Saya juga kenal juga, dikenalkan. Alhamdulillah akrab, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pendiri Madrasah Al-Arafah ini yang bernama Bintar Arafah atau Kiai Arafah. Itu paman saya, gilirannya saya panggil paman. Itu famili saya dari 2 jalur. Kalau dari almarhum abah saya dari segi rodok, karena almarhum abah saya ini diambil rodok sama Kiai Haji Fakhri sama Nyai Haji Siti Ruqayyah, putranya Kiai Haji Muhammad Hasan Baisuni Ontap, putrinya Nyai Haji Siti Ruqayyah di rodok. Jadi di situ ada jalur. Di sebelahnya dari umi saya ketemunya di abahnya Kiai Haji Muhammad Hasan Baisuni, Syekh Abdul Jalil, Kiai Abdul Jalil, Somber Allah Tolokoh. Saya ini Abdul Aziz, umi saya namanya Hajjah Nur Latifah. Nur Latif umi saya ini punya umi namanya Tuhfah. Tuhfah ini namanya Arafah. Arafah ini ayahnya Abdul Jalil. Arafah ini mbaknya, iyunya Kiai Haji Muhammad Hasan Baisuni Ontak. Ini bukan aku ngaku, ini direkam nih. Saya tanggung jawab. Tuh. Jadi umi saya sama almarhum Kiai Arafah itu 2 pupu. Umi saya sama almarhum Kiai Arafah itu 2 pupu. Almarhum umi saya sama Kiai Haji Mas'udi Suyuti dengan Kiai Haji Abdul Rahim Suyuti dengan Kiai Haji Nawawi Suyuti dengan Kiai Haji semuanya Ratli, Kiai Haji Ahmad Ramli Fakhri, Nyai Haji Siti Nyai Syarifah Fakhri, itu 2 pupu umi saya dari umi saya. Banyak yang nggak tahu kan? Makanya atau karang guru antum dengan guru antum di atas itu masih famili. Kenapa kalian bertengkaran? Ada apa? Kitabnya sama, kitabnya kiainya antum dengan kitabnya kiai yang lain sama juga. Ini setan yang mengganggu kita. Ini alumni sana lah, saya bukan alumni itu, bukan alumni itulah, itu lain lah ini. Kenapa? Kalau kita bersama kan enak, bagus.
Sebab musuh-musuh Islam ini bagaimana caranya agar antara pondok ini dengan pondok yang ini agar tidak akur. Itu memang musuh-musuh Islam. Dan jangan sampai terjadi itu lagi. Naudzubillah. Saya yakin di sini banyak para tokoh, para asatid, bermacam-macam alumni, bermacam-macam pondok pesantren, tapi masya Allah duduknya sama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kakek-kakek guru-guru antum semuanya ini, kakek-kakeknya guru-guru antum satu di atas. Jangan sampai mengecewakan kakek-kakeknya, datuk-datuknya, guru-guru antum yang di atas, yang mana tujuannya agar umat semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, tidak bermusuhan, hanya di bawah kadang-kadang kalah dengan hawa nafsu, godaan syaitan, bermusuhan. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah, diperkuatkan kembali. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Amin Allahumma amin. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Baik. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral ahibba minal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah. Peringatan Maulid ini luar biasa. Ini kalau menurut mereka yang tidak suka melaksanakan peringatan Maulid, ini penyakit tahunan. Penyakit tahunan. Jadi kalau menjelang bulan Maulid tiba, mereka terus berkuar-kuar tuh di medsos, iya, di mana-mana, aduh, ya Allah. Oleh sebab itu kami sebagai alumni Khirijil Haramain dan alumni As-Safwa juga, Abu Yasin Muhammad Alwi Al-Maliki juga, bahwasanya kalau ada orang yang istilahnya menyerang atau menuduh atau menyalahkan kita melalui medsos, disuruh balas juga melalui medsos. Zaman sekarang kan zaman digital. Kita lihat YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. Itu kan banyak potongan video kan. Mereka kirim sengaja itu kita lihat. Oleh sebab itu kalau mereka ngirim terus, dari pihak kita tidak ngirim, nanti kita kecolongan. Oleh sebab itu kata para ulama, para kiai, kalau ada orang yang ngirim video atau kata-kata atau tulisan, balas dengan video, balas dengan tulisan juga. Kalau ada orang yang menyerang melalui buku, balas juga dengan buku. Kalau ada orang yang menyerang dalilnya Al-Quran, hadis sahih, jawab juga dari Al-Quran, hadis sahih juga. Kita punya juga dalil Bapak Ibu. Kalau mau dari Al-Quran, ada dari Al-Quran dalilnya. Kalau mau dari hadis yang sahih, ada hadis yang sahih. Kalau mau dari hadis yang hasan, ada. Apalagi dari hadis yang dhaif. Cuman mereka itu degil. Kata orang kampung, mokong. Di samping mokong, angko boleh hinangan. Jadi mereka ini hanya tidak dapat hidayah dari Allah. Sudah jelas semua sudah. Ini bertahun-tahun. Nanti sudah selesai bulan Rabiul Awal, agak reda, aman. Menjelang Rabiul Awal, heboh lagi, ya Allah. Jangan sampai kita ini terpengaruh dengan mereka. Kunci pertama, jangan kita suka mendengar channel-channelnya mereka atau ucapan-ucapannya mereka, jangan. Nanti takutnya kita ini terpengaruh. Kita punya channel juga yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Punya, ada habaib, ada kiai, ada ustadz, banyak. Dengerin itu aja, udah. Amin Allahumma. Kalau mau bacalah buku-buku yang dari pihak kita lah. Boleh juga mendengar dari pihak mereka, baca juga buku mereka, dengan asal, dengan catatan jangan mengikuti dan berpengaruh, sebatas tahu saja. Boleh. Amin Allahumma. Nah, oleh sebab itu di sini sudah disediakan ada madrasah, ada pondok pesantren,
ada masjid, anak-anak kita mari masukkan ke lembaga yang mana fahamannya sama dengan kita dan guru-guru kita dan leluhur kita. Amin Allahumma. Masukkan ke lembaga yang sama fahamannya dengan kita. Oh Pak Kiai, kalau masuk ke lembaga itu anak saya nanti masak sendiri, nyuci sendiri, disuruh nyapu segala macam, itu bagus. Dididik itu ajar mandiri, belajar mandiri. Belajar mandiri. Nanti kalau pulang, baik yang santriwati maupun santri yang laki-laki atau perempuan, nanti pulang bukan hanya dapat ilmu, dapat bermacam manfaat yang lain. Banyak di pondok pesantren itu bapak-bapak, ibu-ibu, setelah belajar ada waktu kosong bantuin ngaduk semen, bantuin bikin pagar, bantuin pulang ke rumahnya, masya Allah, mertuanya mau bikin rumah, kata si menantu, sudah Pak, saya dulu tuh mondok, bukan hanya belajar Al-Quran saja, bukan hanya belajar kitab saja, bukan hanya belajar nulis dan baca, tapi saya juga berkhidmah kepada pondok. Maka saya tahu Pak, ngaduk semen, pasang bata, masya Allah, dibantu tuh mertua, masya Allah, senangnya itu mertua punya anak menantu, masya Allah, muruk Al-Quran bisa, muruk kitab, mengajar kitab bisa, bikin rumah bisa, tani bisa, masya Allah, semuanya bisa, bersihin bisa, masya Allah. Yang perempuan, yang santriwati, ketika pulang ke rumahnya karena dulu berkhidmat di pondok, masya Allah, tahu cara nyuci baju, suci najis, cara nyuci piring, cara duduk, cara mengadukkan hidangan, masya Allah. Di sebelah sana diiming-iming, dipancing dengan semuanya gratis, fasilitas yang mewah, one room, one toilet, satu kamar mandi. Jadi dalam kamar itu ada 3 santri atau 4 santri, kamar mandinya di dalam pakai shower lagi, keramik, pakai kasur, spring bed, bantal empuk, ada yang kipas, ada yang AC, gratis. Ayo gimana? Gratis, free. Bahkan dikasih tunjangan, bebas makan, bebas, gratis. Pakaian ada yang nyuciin. Tapi ajarannya tidak sama dengan ajaran guru-guru kita. Nanti kalau pulang kan kita tertarik tuh, bagus tuh, masya Allah, saya lihat sendiri bangunannya megah, masya Allah, cantik, bersih, rapi, tertib, disiplin. Memang. Tapi nanti kalau masuk ke sana, dapat ilmu dari situ, pulang ke kampung semuanya dihantam. Ini salah, ini bid'ah, ini syirik, ini kufur, ini dosa, ini robohkan ini, robohkan itu, rubah ini, rubah itu. Nggak ada itu. Ya. Mana kita? Katanya kita mau jadi anak yang soleh dan solehah. Kok perjuangan leluhurnya, guru-guru kita dimusnahkan semuanya, dihantam, bahkan dituduh bahwasanya kelakuan atau perbuatan orang tua kita dulu atau guru-guru kita ternyata semuanya salah dan sesat. Bahkan yang lebih parah lagi, bahwasanya leluhur kita atau guru-guru kita semuanya di neraka. Naudzubil. Tidak masalah. Walaupun di pondok pesantren Syekh Khalil 2 ini misalnya masak sendiri atau ada cateringnya atau ada kos misalnya, nyuci sendiri, tidak masalah. Belajarlah dulu. Insya Allah nanti senang di kemudian hari. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Masya Allah. Hati-hati
Sekali lagi, hati-hati jangan terpengaruh dari iming-iming tadi itu. Hati-hati, jangan terpengaruh, jangan, tolong, jangan. Nanti dampaknya di akhir zaman. Naudzubillah. Baik, hadirin wal hadirat, ma'asyar ahibba minal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Ada yang berkata bahwasanya peringatan Maulid Nabi ini yang benar-benar perayaan Maulid Nabi itu katanya pertama kali melaksanakan itu di zaman Fatimiyun, kerajaan di Mesir. Itu tidak tepat itu. Dan mereka itu Fatimiyun itu termasuk kelompok golongan Syiah. Kita bukan. Hati-hati itu. Jawab Bapak Ibu rahimakumullah. Bukan, itu tidak benar. Itu hanya isu saja. Sebenarnya pertama peringatan Maulid Nabi yang begini seperti sekarang ini adanya, tajhiz it'amut ta'am, wa taqtir, dikasih harum minyak harum, dan mengundang orang banyak, itu di kerajaan atau Amirul Mukminin Al-Muzaffar. Pertama kali yang bentuknya seperti sekarang inilah, begitu. Bukan dari yang tadi yang Fatimiyun itu, bukan. Salah itu. Banyak kitabnya kok, banyak. Tinggal baca. Hanya mereka menuduh kita dikait-kaitkan ke yang sana. Katanya itu pertama kali mengadakan orang-orang yang golongan Syiah katanya. Maka mereka ini meniru Syiah. Tidak juga lah. Atau kalau memang seperti itu, kita ambil yang baik-baiknya, yang buruk kita tidak ambil, betul? Kita ambil yang baik. Yang sesat tidak ambil kita ambil yang baik. Yang menyediakan hidangan, minuman, semuanya dikasih. Makanya kalau kita ini kasih harum kan, minyak rohana itu. Al-Malikul Muzaffar. Masya Allah, sampai sekarang ini. Kalau sebelumnya itu tidak seperti sekarang ini, cuman caranya beda. Maulid tetap ada. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, dari zaman Al-Malik Al-Muzaffar itu ke bawah beberapa ratus tahun tidak ada ulama yang mengatakan itu salah, itu bid'ah, itu khurafat, itu dosa, apalah kata mereka, tidak ada. Sampai ke bawah berapa ratus tahun datang timbullah yang bernama Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah ini tidak sepaham dengan gurunya, nyeleweng di beberapa fahaman, mohon maaf, yang mana mereka menyebut Syekhul Islam, menurut mereka Syekhul Islam. Tapi kalau Syekhul Islam kita, mereka tidak menyebut Syekhul Islam, udah beda. Nah, sedangkan panutannya mereka, Ibnu Taimiyah sendiri itu berkata dalam kitab Iqtidha Shiratul Mustaqim, punya kitab namanya Iqtidha Shiratul Mustaqim. Silahkan para kiai, para ustadz beli kitab itu, simpan di rumahnya. Kita kan hanya beli kitab mazhab kita, Imam Syafi'i, ulama-ulama kita. Jangan itu saja Pak Kiai, ustadz, beli kitabnya mereka juga, simpan. Cari itu, ada ibarat-ibaratnya seperti itu, simpan. Ibnu Taimiyah sendiri berkata bahwasanya fata'dhimul maulid wa ittikhaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fiha ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'dhimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngerti Bapak Ibu? Ngerti Bapak Ibu? Ngerti Pak Kiai, Pak Kiainya yang ngerti. Ini kata imamnya mereka, panutannya mereka. Apa berkata dalam kitabnya tuh? Alhamdulillah kitab itu sudah menyebar. Seandainya hanya cuma satu, sama mereka dihapus, dihilangkan ini kata-kata ibarat ini. Fata'dhimul maulid, dengan mengagung-agungkan maulid, wa ittikhadhu mausiman, dan dijadikan itu maulid di setiap musim. Seperti bulan Rabiul Awal, qad yaf'aluhu ba'dun nas,
Dan tatkala ada sebagian orang itu melaksanakan hal tersebut, wa yakunu lahu fiha ajrun azim, dan orang yang melaksanakan maulid tersebut mendapatkan pahala yang agung, yang besar. Kenapa mendapatkan pahala yang agung dan besar? Li husni qasdihi, karena baik sangka, karena baik penyangkanya. Berharap syafaatnya Nabi Muhammad, baik sangka kan? Li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan karena mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Ini panutannya mereka, tapi kalau ibarat ini oleh mereka tidak dibaca-baca, seakan-akan dihilangkan begitu. Mereka pikir kita ini nggak tahu. Mereka pikir kita ini nggak baca. Tahu. Subhanallah. Imamnya mereka. Tapi ke bawah ini semakin parah, ke bawahnya ini semakin parah. Dan sekarang sudah, ya Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ini peringatan Maulid Nabi Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk tambahan atau tunjangan. Tunjangan. Kita sholat 5 waktu pada waktunya, udah jelas itu. Zuhur sholat pada waktunya, asar, maghrib, isya, subuh, kita udah sholat semua pada waktunya. Qabliyah ba'diyah tidak wajib. Barang siapa yang melaksanakan dapat pahala, tidak melaksanakan tidak dapat dosa. Ini seperti ini juga amal soleh juga. Kalau kita dari awal assalamualaikum, waalaikumsalam, jabatan tangan, kemudian kita duduk silaturahim, bertatapan muka, dikasih hidangan, minuman, masya Allah. Kemudian ada mau'idhahnya, ada cara agamanya, tadzkirah, mengingat-ingatkan kita kepada Allah, agar mendapatkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silaturahim, dulunya tidak kenal, sekarang kenal, masya Allah. Perempuan lain tempatnya, laki-laki tempatnya beda, masya Allah. Berpisah, tidak ada ikhtilat, campur baur tidak ada, kemaksiatan tidak ada. Nanti diakhiri dengan baca sholawat, dengan doa. Mana salahnya? Mana kelirunya? Yang perempuan pakai mukena, pakai kerudung, bertutup semuanya auratnya tuh semua, pakai jilbab, tertutup semua. Yang laki-laki pakai songkok, pakai baju takwa, pakai celana, pakai sarung. Mana? Nggak ada di sini telanjang, nggak ada. Di sini juga ada tulisan tuh peringatan Maulid Nabi. Nggak ada yang joget-jogetan lagi perempuan, yang telanjang, kelihatan pahanya, kelihatan perutnya, nggak ada, nggak ada sawer-saweran, nggak ada. Kalau ada seperti itu salah. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Oleh sebab itu jangan sampai kita ini berhenti melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terus makmurkan dan syiar ini sebarkan seluas-luasnya, dan jangan bosan kalau setiap bulan Maulid kita semuanya ini diadakan di halaman kita, di rumah kita, masjid kita, mengundang ulama, mengundang habaib, mengundang kiai. Jangan bosan-bosan. Karena ada yang ngomong itu lagi, acara itu lagi. Memang ini memperkuat Bapak Ibu. Bukan hanya baju yang perlu dicuci, bukan hanya SIM yang perlu diperpanjang. Iman kita juga perlu diperbarui. Bukan hanya handphone yang perlu di-upgrade atau diperbarui. Iman kita perlu dicas. Iman kita juga perlu dicuci. Iman kita juga perlu diperbarui, di-upgrade juga perlu. Perlu juga. Dengan apa? Dengan kita beramal soleh. Sholat pada waktunya, beramal soleh seperti halnya pada malam hari ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan insya Allah yang hadir semuanya, khususnya majelis keluarga pondok pesantren Syekhuna Khalil II ini, semuanya insya Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajatnya. Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan hajat-hajat kita, hajatul dunya wa hajatul akhirah. Amin Allahumma.
Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihin dan salihat, mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Dan insya Allah kampung kita, halaman kita, daerah kita, negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selamat, aman, damai, tentram. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur, berjumpa lagi insya Allah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa liwalidikum. Kenapa? Aduh. Innahu was-sami'ul alim. Mari kita berdoa bersama-sama. Tolong yang tidur bangunin dulu sebentar. Kita berdoa. Hadirkan hajat-hajat kita. Sebutkan hajat-hajat kita. Atau kita, mari kita bersama-sama baca sholawat dulu sebentar, disertai dengan doa insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurun li badril huda. Allahumma sholli ala
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وإياهم والحاضرين ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته والحمد لله رب العالمين اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كن لنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار إلهي تامم النعمة علينا الله ووفقنا لشكرك ما بقينا يا رسول الله أذقنا برد عفوك والعوافي الله الله وهون كل مطلوب علينا يا رسول الله فإنا لا نؤول في مهم الله الله ألم بنا ولا
وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد